warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, insya Allah semangat. Alhamdulillah. Ya. Kita ditemukan kembali ya Bu, yang kemarin kan libur kita di hari Minggu. Alhamdulillah sekarang Bu Ati kelihatannya semangat untuk mengawali minggu kali ini. Nah, sesuai dengan jadwal hari ini kan jadwalnya Bu Ati ingin disupervisi, jadwal supervisi di sekolah kita. Nah, saya itu ingin tahu perasaan Bu Ati bagaimana? Perasaan saya sedikit gimana ya, nervous sedikit karena untuk supervisi ini kan jarang dilakukan, sebulan sekali dan jadwal PAI kadang nggak tentu di minggu berapa, jadi ini sedikit nervous gitu. Tapi insya Allah nanti bisa berjalan lancar. Dari Bu Ati, sebenarnya itu nggak apa-apa Bu, santai aja. Kan sudah menjadi rutinitas sekolah kita. Betul. Nanti dalam kita sekarang itu kan cuma ingin berdiskusi terkait dengan supervisi yang akan kita lakukan, yang nantinya juga akan bermanfaat bagi kita ya Bu. Bu Ati itu kan bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya itu kan ingin melihat sejauh mana perkembangan pembelajaran yang akan Bu Ati lakukan di kelas nanti. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuan yang ingin Bu Ati capai itu apa? Ya, untuk pertemuan minggu ini saya akan mempelajari tentang bab 6, yaitu mengkaji Quran surat Atin. Jadi tujuan yang akan saya capai itu diantaranya satu, siswa dapat membaca Quran surat Atin, siswa dapat mengetahui hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat Atin, siswa dapat mengartikan ayat-ayat dari Atin, terus siswa dapat menulis juga. Selain membaca, siswa harus bisa menulis, dan yang terakhir siswa bisa mengambil isi kandungan dari surat Atin. Jadi nanti yang terakhir ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berarti ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ati capai ya? Iya, insya Allah. Dalam pembelajaran nanti itu alokasi waktunya berapa jam pelajaran Bu? 2 CPR. 2 CPR. Dengan melihat tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ati capai, itu apakah semua aspek itu mau dinilai? Iya, semuanya akan saya nilai, dari membaca, menghafal, mengartikan, tajwid juga, dan juga memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Atin juga saya nilai. Jadi nanti semuanya dinilai. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang ini Bu, dari memang tadi Bu Ati sudah menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian juga semua itu masuk dalam aspek penilaian Bu Ati ya. Iya. Nah, kira-kira dari beberapa tujuan pembelajaran yang telah Bu Ati sampaikan tadi, satu aspek yang ingin Bu Ati kembangkan itu yang mana? Satu aspek yang saya ingin kembangkan itu saya tekankan pada yang memahami pesan-pesan dari surat Atin. Saya maksudkan nanti kalau siswa sudah tahu apa yang dimaksud dari ayat per ayat yang ada dalam surat Atin itu, siswa dapat mengembangkan atau menerapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga akan mencapai tujuan kami, yaitu untuk membentuk pribadi yang solehah. Jadi tidak hanya biasa ya Bu, insya Allah. Sangat luar biasa tentang pengamalan yang ingin Bu Ati capai terkait dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, untuk mengembangkan satu aspek yang sudah Bu Ati sampaikan tadi, kira-kira strategi apa Bu yang ingin Bu Ati ambil atau ingin Bu Ati laksanakan? Ya, karena emang jamnya itu cuma terbatas begitu, jadi saya melakukan observasi pada semua murid. Terus setelah itu saya bisa meminta siswa untuk di rumah itu bekerjasama dengan orang tua. Jadi nanti yang dipelajari itu apa toh, terus kita praktekkan juga di sekolah. Misalkan untuk membentuk pribadi yang soleh itu apa amalan-amalan yang ada dalam surat Atin itu kan nanti ada amalan yang tidak terputus. Nah, apa toh contohnya? Nah, itu saya terapkan di sekolah juga. Misalkan untuk amal jariah,
atau infak sehari-hari itu juga saya terapkan, sudah dipraktekkan siswa. Terus melakukan kegiatan sholat duha, sholat wajib berjamaah juga, sholat zuhur berjamaah, itu insya Allah sudah rutin dilaksanakan, dan itu diantaranya sudah masuk ke aspek yang saya nilai tadi. Jadi nanti di rumah orang tua mengawasi, dan kita bekerjasama untuk membuat laporan apakah kegiatan siswa di rumah itu sesuai yang diharapkan guru di sekolah. Jadi kita sama-sama antara guru dan orang tua. Gitu. Sangat luar biasa sekali ya Bu, aspek yang ingin Bu Ati kembangkan. Nah, semangat Bu Ati untuk melaksanakan pembelajaran dengan tujuan yang sangat luar biasa tadi. Insya Allah nanti bertemu di kelas, saya akan mensupervisi tentang kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ati laksanakan. Ya. Terima kasih ya Bu Ati, semangat untuk mengembangkan proses pembelajaran. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seberapa doa mulai. Adinda Ayu masuk. Aditya, Afifah, Alvira, Andika, Arsila, Dava, Elva, Hasra, Haira, Kirana, Muhammad Puji, Muhammad Hafiz, Muhammad Sadar, Muhammad Raditya, Naufal, Tonia, Reno, Ryan Al-Hafiz, Silviana, Zainal Arifin. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sekarang hari ini masuk semua ya. Untuk selanjutnya mari kita menyanyikan dengan sekarang diri semuanya. Kita nyanyikan ini saja dengan Mas PPK ya. Kita mendengarkan Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri dan pandu diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
mempelajari lebih lanjut, Ibu akan sampaikan tujuan kita mempelajari bab ini, yaitu kalian semua anak-anakku nanti bisa membaca surat At-Tin. Nah, selanjutnya kita diharapkan nanti setelah mempelajari surat At-Tin, kalian bisa menulis juga merangkai potongan-potongan ayat yang ada dalam At-Tin, surat At-Tin ya. Jadi tidak hanya membaca, tapi kalian juga bisa menulis. Nah, selanjutnya kalian juga akan mampu memahami pesan-pesan apa toh yang ada di dalam kandungan dari surat At-Tin. Jadi tidak hanya membaca, saya sudah hafal, saya sudah bisa membaca, tidak, tetapi kalian juga harus tahu setelah mempelajari Quran surat At-Tin, kalian bisa mengamalkan isi kandungannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kalian nanti harus bisa menghafal. Jadi kalian tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kita bisa membaca surat At-Tin. Yang kedua bisa menuliskannya kembali. Yang ketiga kita bisa menghafal. Terus yang keempat kita bisa memahami isi kandungannya. Selanjutnya kita nanti akan pelajari juga hukum tajwid yang ada di dalamnya. Jadi kalian membacanya tidak asal membaca, tapi harus sesuai dengan ketentuan hukum-hukum tajwid agar bacaan kita benar dan tepat dan tidak menyalahi arti dari maksud kandungan isi dari surat At-Tin. Bisa dipahami? Oke. Untuk selanjutnya kalian bisa perhatikan Quran surat At-Tin yang ada di buku cetak kalian di halaman 99. Coba dibuka. Sudah? Nah, itu surat At-Tin ya. Ada berapa ayat di situ? 8. Ada 8 ayat dan surat At-Tin itu turun di Mekah ya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang bisa sebelum itu lanjutkan untuk mempelajari bersama kalian. Ada yang sudah bisa belum? Belum ada ya? Coba salah satu maju coba yang sudah bisa membaca. Oh, Mas. Ya, oke, perhatikan ya bacaannya dari Mas Dika. Ya Mas. Berarti sudah hafal semua. Misalkan Mas Adit belum, nanti disimak. Nanti satu orang membaca, satu orangnya menyimak dulu ya. Nah, untuk yang belum hafal,
berapa? Sudah ya sebentar, gantian dulu. Tidak asal membaca. Yang kedua kita sudah tahu artinya. Terus selanjutnya kita sudah memahami isi kandungan surat At-Tin. Yang pertama tadi bahwa Allah bersumpah dengan nama buah tin, buah zaitun serta gunung Sinai. Terus Allah menjelaskan menciptakan manusia itu makhluk dengan bentuk yang paling sempurna di ayat keempat, paling sempurna. Nah, dibandingkan dengan makhluk yang lain, bukan hanya bentuk fisik tetapi akal dan pikiran. Nah, ayat kelima juga menjelaskan manusia yang ingkar dan tidak mentaati Allah itu akan dikembalikan ke tempat yang sesudah-sudahnya. Mana itu? Neraka. Jadi jangan bangga, oh aku sudah manusia terbaik. Belum tentu kita walaupun terbaik nanti akan ditempatkan di tempat yang baik. Kenapa tadi disebutkan ya memang bagi orang yang ingkar dan tidak mentaati Allah maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendah. Nah, selanjutnya ayat 6 yang tadi dibacakan Mas Fikri bahwa kita kalau beramal soleh itu pahalanya tidak akan putus sampai kita meninggal. Ayat 7 dan 8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapatkan apa? Balasannya. Apa balasannya? Kita tidak tahu, nanti Allah Maha Adil. Gitu? Bagi siapa yang mengerjakan kebaikan apa balasannya? Apa yang mengerjakan kejelekan ada balasannya tersendiri. Kan? Hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mohon anak-anakku dipahami betul dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti selanjutnya kita tinggal menghafal, ya, menghafal Quran suratin. Jadi selain kita bisa membaca, mengetahui artinya,
artinya, mengetahui mutakhirnya, mengetahui pesan dari isi kandungan surat At-Tin, dan kita yang terakhir akan menghafal. Nah, di minggu depan kita akan belajar menghafal Quran surat At-Tin. Kalian bisa latihan di rumah untuk membaca berulang-ulang. Ya, bisa kita pahami ya. Oke, coba kita di akhir ini kita baca dulu bersama-sama beserta artinya agar kita nanti bisa lebih mudah dalam menghafalnya dan kalian bisa selesaikan tugas-tugasnya baik tugas kelompok dan tugas mandiri. Oke? Paham ya? Coba kita baca sekali lagi. Setengah kali doa. Tugas mandiri sama tugas kelompok dan persiapan kalian untuk minggu depan
alhamdulillah sekarang kita bertemu di kesempatan yang kedua ya Bu. Ya. Tadi alhamdulillah supervisi pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Gini Bu, yang ingin saya tanyakan setelah tadi Bu Ati itu melakukan pembelajaran di kelas, yang tentunya itu tidak seperti biasanya ya Bu kan, dengan adanya supervisi yang sudah menjadi agenda sekolah kita. Itu ngomong-ngomong perasaan Bu Ati seperti apa ketika disupervisi pada waktu pembelajaran di kelas? Pada awalnya emang sedikit nervous karena nggak biasa ya. Biasanya kan tidak ada kamera yang melihat saya untuk belajar bersama anak-anak. Lah kok ini kayak ada yang melihat sesuatu tuh di awal-awal sedikit nervous gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa mengalir dan sesuai seperti yang pembelajaran yang saya lakukan setiap hari. Jadi di awal-awal saja saat nervousnya itu ya. Iya. Jadi terkait dengan pelaksanaan supervisi itu memang tidak ada masalah ya Bu. Berarti kan dengan adanya supervisi itu kan kita bisa mengambil pengalaman dari pelaksanaan itu, ya, yang mana kan Bu Atik bisa tahu tentang pengembangan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Terus ya, saya juga bisa tahu sejauh mana tentang pelaksanaan pembelajaran yang Bu Atik laksanakan seperti itu. Yang selanjutnya Bu, ketika Bu Ati itu melaksanakan pembelajaran di kelas, itu kelemahan atau kelebihan yang Bu Ati miliki itu apa? Ya pasti ada nih, kekurangan itu pasti ada, dan ketika saya belajar bersama anak-anak di kelas itu kelemahan saya itu menghadapi anak-anak yang model belajarnya kinestetik. Itu kan saat kita mau memahami suatu pelajaran, terutama dalam Quran surat Atin ya, dan kemarin tadi waktu supervisi itu ada beberapa anak yang belum bisa membaca Quran surat Atin. Nah, dari sana itu mereka, saya mau ngapain, jadi mereka malah mengganggu yang teman-teman lainnya yang sudah bisa. Dari situ saya sedikit, kalau begini saya nggak bisa mencapai tujuan yang saya harapkan dari pembelajaran ini. Nah, saat itu saya berikan model belajar yang lain, yaitu saya berikan potongan-potongan ayat Atin, dan nanti saya minta beberapa anak itu untuk menyusun ayat-ayat tersebut menjadi satu rangkaian, satu ayat dalam Quran surat Atin. Dari sana saya bisa melihat anak-anak yang memiliki gaya belajar yang lain itu bisa terkondisikan semua. Jadi saya dari kelamaan itu tadinya saya merasa, kalau begini saya merasa ini kayaknya nggak mau belajar sampai sana. Akhirnya saya berikan solusi seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran yang Bu Ati laksanakan tadi ya, itu sebelumnya memang Bu Ati sudah melaksanakan diagnostik tes. Jadi ya dengan tadi Bu Ati kan ada kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran terkait dengan adanya anak yang memiliki gaya belajar kinestetik seperti itu. Pada awal sebelum Bu Ati melaksanakan pembelajaran kan tentunya Bu Ati sudah tahu tentang gaya belajar siswa di kelas tersebut gitu. Ya betul, itu. Jadi kalau boleh tahu Bu tentang apa itu namanya gaya belajar di kelas yang Bu Ati kemarin laksanakan pembelajaran itu apa saja yang belajar? Ada yang visual, terus audio. Ya, yang audio itu saya berikan untuk meniru bacaan Atin dari saya gitu ya. Nah, mereka lebih jelas dan lebih benar dalam membaca Quran surat Atin ya. Untuk yang gaya belajarnya visual itu saya minta untuk membaca langsung gitu ya. Jadi anak-anak saya buat per kelompok sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Nah, untuk yang visual semua dulu klasikal, saya membaca Atin itu secara klasikal dan menurut saya. Setelah itu baru per kelompok bergantian, satu membaca, satu menyimak apakah bacaan temannya itu benar atau salah sesuai yang saya sampaikan tadi, yang saya
untuk meneruskan tadi. Yang saya baca terus anak-anak meneruskan. Berarti sangat luar biasa sekali ya Bu. Bu Atik sudah mampu dengan pembelajaran yang dilaksanakan itu pertama itu sudah melaksanakan tes diagnostik yang bisa menentukan gaya belajar masing-masing anak itu seperti apa. Kemudian Bu Atik juga ada mempersiapkan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar mereka itu seperti apa. Memang Bu, ketika saya supervisi kemarin itu saya udah tahu dan bisa menilai tentang apa yang Bu Atik laksanakan dalam pembelajaran itu memang sangat antusias sekali. Anak itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang saya lihat itu yang audio memang anak-anak itu harus menirukan Bu Atik melafalkan surat Atin seperti itu. Kemudian yang visual Bu Atik membuat alat peraga. Kemudian anak itu harus membaca. Dan yang kinestetik kemarin saya lihat itu juga Bu Atik itu membuat peraga kartu potongan ayat yang mana anak itu harus merangkai atau menyusun menjadi surat Atin dari ayat 1 sampai ayat 8 seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya Bu. Maksudnya Bu Atik itu ada kelemahan dalam kegiatan pembelajaran, namun sudah bisa menemukan solusi bagaimana cara saya itu untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang Bu Atik temui di kelas seperti itu. Nah, kalau ini kelemahan atau kekurangan yang Bu Atik temui ya tentunya Bu Atik juga tahulah dari kegiatan pembelajaran yang Bu Atik laksanakan itu kelebihan atau kekuatan yang Bu Atik rasakan apa ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Bisa menguasai kelas. Ya, jadi dari berbagai gaya belajar anak didik saya tadi, saya bisa menguasai kelas dan siswa aktif dalam belajar sehingga saya bisa mengetahui siswa ini sudah ada peningkatan saat ketika belum bisa baca Atin sudah mulai bisa. Dan satu hal dalam tujuan belajar karena siswa mampu mengetahui hukum tajwid yang ada dalam surat Atin. Jadi sana siswa ada peningkatan. Itu ada saya suruh mengamati beberapa ayat, itu siswa sudah mulai tahu. Oh, tadinya yang membacanya begini, akhirnya jadi begini setelah mengetahui ilmu tajwid. Jadi saya merasa mampu mempunyai kelebihan dalam hal itu. Jadi dalam penguasaan kelas ya, memang saya lihat kemarin itu anak sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran Bu Atik, fokus dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Atik capai seperti itu. Tidak ada maksudnya dari masing-masing siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda itu saya lihat itu mereka juga semua aktif, kemudian fokus dengan materi yang Bu Atik sampaikan. Sangat luar biasa sekali ya Bu. Sudah punya kelebihan dalam hal pelaksanaan pembelajaran itu, bisa menguasai kelas itu sudah suatu modal yang paling utama seperti itu. Yang selanjutnya Bu, saya ingin tahu, tadi sudah menyampaikan kelebihan ketika Bu Atik itu melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian kelemahannya apa, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Atik hadapi. Saya ingin tahu Bu, dari tujuan pembelajaran atau materi yang ingin Bu Atik sampaikan itu, kondisi idealnya itu seperti apa Bu? Mungkin dari skala misalnya dari semua tujuan pembelajaran itu semua aspek itu Bu Atik nilai misalnya seperti itu, jika digambarkan dengan skala angka itu yang Bu Atik inginkan kondisi ideal siswa ketika mengikuti pembelajaran Bu Atik itu di angka berapa? Kalau itu saya sih melihat yang ideal buat saya itu ya 100. Inginnya ya 100 ya. Itu ya. Biar ya siapa yang tidak ingin sempurna gitu ya, semuanya tercapai. Saya tetap 100. Tapi kondisi kemarin saat belajar itu saya rasa baru 8 gitu ya, karena di awal-awal memang beberapa anak yang tadi mengenal kendala saya merasa belum mampu gitu ya. Jadi baru 8 skalanya kemarin dan ingin saya tingkatkan menjadi ya kalau idealnya 100 saya paling enggak ya 9 atau 9,5 gitu. Oh, berarti terkait dengan skala atau skala angka atau kondisi ideal yang Bu Atik capai itu
memang 100% ya Bu, Iya. 100. Namun tadi Bu Ati sampaikan saat ini ketika tadi Bu Ati melaksanakan pembelajaran itu mungkin baru di angka 80. Ya, siapa tuh Bu yang tidak menginginkan siswanya yang memang untuk capaian akademiknya itu maksimal seperti itu. Itu kan memang harapan semua guru seperti itu. Untuk KKM-nya berapa untuk pendidikan agama Islam? 75. Berarti kondisi ideal yang Bu Ati inginkan itu sangat luar biasa sekali. Untuk KKM 75 sekarang siswa yang kelas 4 yang Bu Ati ajar kemarin itu sudah berada di angka 8 itu sudah sangat luar biasa sekali Bu. Berarti kan sudah di atas kriteria kepuasan minimal seperti itu. Kondisi keberhasilannya berarti 100 ya Bu. Nah, tadi Bu Ati sudah menyampaikan bahwasannya untuk kondisi idealnya memang 100. Kemudian siswa yang Bu Ati ajar yang kelas 4 tadi itu kan baru di angka 80. Itu kira-kira apa Bu langkah yang Bu Ati jalankan untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Untuk langkah yang akan saya lakukan itu kelas akan saya buat lebih menyenangkan lagi. Kemarin menyenangkan tapi akan lebih menyenangkan lagi. Misalkan nanti akan saya tampilkan, kalau kemarin alat peraganya hanya sebatas kertas warna putih. Nah nanti akan saya lebih biar lebih berwarna dan menarik siswa, itu akan saya buat untuk yang berwarna-warni. Atau mungkin nanti saya bentuk sesuatu yang menarik, bunga atau sesuatu yang disenangi siswa. Jadi nanti siswa akan lebih ngeh dan akan lebih senang dalam merangkai ayat-ayat Atin itu. Untuk yang gaya bacanya kinestetik gitu. Untuk yang visual nanti bukan hanya suara saya. Kalau suara saya kan sudah terbiasa mungkin ya. Setiap hari berarti ini misalnya sudah hafal, tapi nanti akan saya berikan di suara lain, akan saya tampilkan melalui layar proyektor, dan mungkin nanti akan saya tampilkan hafiz, seorang hafiz untuk membacakan surat Atin begitu. Jadi akan lebih menarik ke siswa ditampilkan melalui layar begitu. Berarti itu yang untuk gaya belajar yang audio ya Bu, yang kinestetik maupun visual. Berarti untuk alat peraganya, untuk alat peraganya kan berarti nanti dibuat semenarik mungkin. Kalau yang kemarin kan hanya menggunakan kertas yang putih, berarti besok ingin Bu Ati kembangkan itu biar kertas yang dipakai untuk membuat menarik, membuat apa itu peraga itu menarik. Nah, sekarang saya ingin tahu Bu, dalam pembuatan alat peraga dalam Bu Ati tadi, biar kondisi ideal yang diharapkan anak itu mencapai nilai 100, sekarang baru di angka 80. Itu kira-kira dalam pembuatan alat peraga itu memang Bu Ati sendiri yang berkarya, itu kreativitas maupun inovatif Bu Ati sendiri, atau memang Bu Ati itu kedepannya itu nanti melibatkan siswa dalam pembuatan alat peraga itu? Insya Allah agar tidak kurang membosankan, nanti akan saya minta sama anak-anak. Jadi akan saya buat pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan melibatkan siswa. Tidak hanya saya. Kalau saya mungkin kan saya kerjakan sendiri langsung selesai. Kalau tapi anak nggak tahu prosesnya bagaimana. Tapi nanti supaya anak-anak juga bisa lebih memahami, selain alat peraganya itu menarik, siswa berperan langsung. Jadi nanti bisa dikreasikan anak itu mau bentuk apa gitu. Jadi nanti ada siswa yang pintar nulis juga kan, di dalam tujuan pembelajaran ada agar siswa bisa menulis surat Atin ya. Justru ada, saya nilai itu ada beberapa siswa yang emang tulisannya sudah alhamdulillah bagus, dan nanti akan saya minta untuk menulisannya di kertas yang sudah saya siapkan dan yang menarik baik siswa begitu. Sangat luar biasa sekali Bu. Jadi dalam pembuatan peraga saja itu nanti buat itu sudah apa ya, sudah
melibatkan siswa itu kan otomatis nanti pembelajaran yang ingin buat dilaksanakan karena siswa itu terlibat langsung ya Bu terkait dengan pembuatan peraga itu kan otomatis nanti sudah sesuai dengan atau berpihak pada siswa kita gitu ya. Itu mungkin besok pembelajaran buatik sangat menarik dan menyenangkan sehingga lebih ke tujuan pembelajaran buatik itu tadi di kondisi idealnya itu bisa tercapai seperti itu ya Bu. Sangat luar biasa sekali. Nah dari tujuan pembelajaran yang Bu Ati ingin capai itu kan ada beberapa tujuan pembelajaran kan Bu. Itu apakah semua dari tujuan pembelajaran itu ingin Bu Ati ukur skalanya? Ya, semuanya diukur, tapi saya lebih menekankan pada tujuan terakhir yaitu anak mampu memahami isi pesan dari Quran Surat Atin. Jadi kedepannya siswa tidak hanya hafal, tidak hanya bisa membaca, tidak hanya bisa menulis, tetapi mereka benar-benar memahami isi kandungan ayat dari Surat Atin sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Jadi semuanya tetap diukur, KKM-nya sekian, membaca harus sekian, itu semuanya. Tapi lebih saya tekankan untuk siswa itu lebih memahami, mampu memahami pesan yang ada dalam Surat Atin dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Memang kemarin pasca itu perang observasi memang Bu Ati sudah mengatakan ya bahwasanya satu yang ingin Bu Ati kembangkan dalam kegiatan pembelajaran itu memang tidak hanya maksudnya siswa itu bisa melafalkan atau membaca, menghafal, kemudian tahu ilmu tajwid dalam surat Atin itu, namun lebih ke yang paling utama itu memang penamalan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Tadi memang Bu Ati sudah menyampaikan tentang kelebihan Bu Ati itu bisa menguasai kelas, kemudian juga pembelajarannya itu menarik sehingga siswanya fokus seperti itu ya Bu. Selain tadi Bu Ati itu menyampaikan tentang kelebihan, tentunya juga ada kekurangan yang tadi juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan atau kelemahan Bu Ati sendiri seperti itu. Nah, tentunya yang pembelajaran yang tadi Bu Ati laksanakan itu kan belum pembelajaran yang terakhir ya Bu? Belum, karena masih ada untuk menghafal, karena jam belajarnya sudah selesai, jadi untuk selanjutnya menghafal tetap masih akan dilanjutkan. Jadi dalam tugas siswa kemarin ada tugas mandiri dan kelompok itu sudah ada yang menyampaikan hasilnya dan akan dilanjutkan untuk tugas yang menghafal. Jadi masih ada jam untuk menghafal. Nah, untuk jam menghafal sama mengetahui hukum-hukum tajwid itu masih saya lanjutkan lagi gitu. Terus rencana tidak lanjut Bu Ati tentang perbaikan maupun apa itu peningkatan kompetensi Bu Ati dalam pembelajaran itu apa Bu? Tadi kan memang ini belum belajar yang lain di kelas itu gitu loh. Jadi kedepannya itu apa yang ingin Bu Ati rencanakan sebagai tindak lanjut untuk perbaikan maupun mengembangkan kegiatan pembelajaran Bu Ati itu mungkin bisa diceritakan misalnya tindak lanjut ke depan. Kalau tadi kan memang masih ada kelemahan, walaupun sebenarnya juga ada kekuatan maupun kelebihan yang sudah dimiliki Bu Ati. Nah kedepannya itu mungkin bisa Bu Ati ceritakan itu rencana tindak lanjut sebagai perbaikan pembelajaran pada pembelajaran berikutnya setelah pembelajaran yang hari ini kira-kira langkah saya perlu pengembangan diri. Saya tetap harus belajar untuk membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Karena nanti setiap kelas itu berbeda-beda siswanya, juga nanti saya ada masalah tersendiri juga. Dari situ saya perlu mengembangkan diri saya untuk selalu belajar dan tidak putus asa untuk bertanya. Tentunya harus bertanya dan alhamdulillahnya kalau punya teman yang bisa untuk sharing, kita ngobrol, itu kita bisa meningkatkan diri. Dan
kegiatan apapun yang misalkan ada kesempatan untuk diklat-diklat, insya Allah akan saya lakukan. Ini untuk pengembangan diri saya. Semangatnya belajar sangat luar biasa. Karena mengetahui kekurangan saya, Bu. Jadinya saya masih perlu belajar begitu. Jadi insya Allah kalau belajar itu masih ada kesempatan gitu dimanapun bisa belajar. Memang ya Bu, kalau guru pendidikan agama Islam kan tentunya mengajar di semua jenjang kelas. Iya. Di sekolah kita ini kan tentunya kan Bu Atik dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, yang mana siswa yang dihadapi kesehariannya itu kan berbeda-beda. Tentunya juga gaya belajarnya itu juga berbeda-beda, seperti itu. Tadi Bu Atik bagaimana cara peningkatan? Bu Atik dengan mengembangkan diri, bagaimana untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang guru yang profesional, itu harus bagaimana? Bu Atik dengan mengikuti diklat tadi mengatakan seperti itu. Untuk saat ini tentang pengembangan diri yang Bu Atik lakukan itu terkait dengan kegiatan pembelajaran itu banyak ya Bu, maksudnya mungkin dari berbagai maksudnya instansi misalnya yang Bu Atik ikuti untuk peningkatan kompetensi Bu Atik itu ada. Ini setiap ada kelompok WA grup itu kan sering sekali menawarkan dia silakan mengikuti diklat ini. Nah, suatu ketika saya mendapatkan info untuk mengikuti diklat yang diadakan Kemenak pusat gitu ya, terus bekerja sama dengan UIN Malang, dan saya mencoba untuk tes masuk mendaftar secara online, dan saya kira tidak lolos karena soal-soal yang disampaikan itu saya merasa kok seperti ini, saya belum menguasai. Dan ternyata saya mendapat panggilan email dan saya dipanggil untuk mengikuti kegiatan itu selama 3 bulan. Di situ ada hubungannya dengan pembelajaran untuk anak yang nanti kreatif dan inovatif karena Google for Education itu loh Bu. Jadi nanti kita dituntut untuk bisa mengembangkan belajar yang secara online dan menyenangkan bagi semua, dan kita lebih nyaman sepertinya yang nanti akan dibutuhkan ke depan seperti ini gitu. Saya belum merasa ada pada diri saya, maka saya perlu belajar ini, walaupun prosesnya itu sangat luar biasa dan menguras tenaga karena secara online kalau ada pertanyaan itu hanya dijawab ulang-ulang, dan itu kan praktek langsung dengan Google gitu. Jadi sedikit tantangan juga, dan itu membuat saya semakin semangat untuk belajar dan tahu bahwa saya itu lemah dari hal ini gitu. Jadi saya masih perlu belajar, padahal ini betul-betul dibutuhkan oleh guru untuk perbaikan dalam pembelajaran. Baik Bu, nanti itu sebagai salah satu bukti Bu Atik dalam pengembangan diri dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Bu Atik untuk kedepannya biar aktif maupun kreatif, inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga nanti kan apa yang menjadi harapan Bu Atik, kondisi ideal siswa seperti apa yang saya harapkan, itu kan otomatis dengan usaha dan semangat Bu Atik ke depan itu, insya Allah nanti apa yang menjadi harapan Bu Atik itu kan bisa Bu Atik dapatkan seperti itu, insya Allah. Nah, sekarang Bu, tentang komitmen apa, atau misalnya dalam menjaga semangat Bu Atik itu kan kadang kita ya terus terang itu kadang semangat kita itu luar biasa, tapi kadang kok turun, misalnya kita down seperti itu. Nah, komitmen apa tuh? Bagaimana cara menjaga semangat Bu Atik biar dalam peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga siswa kita itu bisa mencapai di kondisi ideal yang seperti Bu Atik harapkan tadi. Kira-kira apa? Strateginya bisa mungkin strategi, terus metode, alat pelaksanaan yang sudah saya sampaikan tadi itu merupakan komitmen bahwa saya ingin meningkatkan pembelajaran yang lebih baik gitu. Jadi strateginya apa,
metode yang akan saya gunakan, apa juga bagaimana untuk langkah saya biar anak-anak itu semakin semangat dalam belajar begitu. Jadi melihat bahwa ideal saya mau segitu, masuk saya mau berdiam diri kan enggak, tentu saya akan berusaha untuk mencapai apa yang saya inginkan tadi seperti itu. Berarti memang ya Bu, harus keluar dari zona nyaman. Betul. Maksudnya kita ada saatnya lah bergerak, maksudnya untuk meningkatkan potensi kita, kompetensi Bu Atik sebagai seorang guru yang profesional, yang mana dengan berbagai gaya belajar siswa maupun karakter siswa, bagaimana cara mengembangkan potensi biar anak itu bisa belajar secara maksimal, yang mana besok nantinya itu kan bisa mengantarkan anak-anak kita itu sesuai dengan apa yang cita-citakan seperti itu. Iya, insya Allah. Sangat luar biasa sekali Bu, semangatnya Bu Atik juga luar biasa. Tadi saya sudah mendengar dari Bu Atik sendiri kondisi siswa yang ideal yang Bu Atik harapan itu sangat luar biasa. 100 itu berarti kan memicu semangat Bu Atik. Bagaimana usaha saya itu belajar sepanjang hayat, seperti ada usaha, mengikuti diklat pengembangan diri seperti itu, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Atik. Saya berdoa semoga apa yang menjadi harapan Bu Atik, tadi sudah banyak hal ya Bu yang Bu Atik dapatkan ketika Bu Atik melaksanakan pembelajaran, kemudian disupervisi, tahu kelemahan, kelebihan, bagaimana cara mengatasi solusi atau kelemahan yang Bu Atik hadapi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas seperti itu. Bu Atik juga semangat bagaimana cara meningkatkan diri seperti itu, sangat luar biasa sekali. Semoga Bu Atik ke depan memang bisa meningkatkan kompetensi sesuai dengan harapan Bu Atik, kreatif, inovatif dalam mengembangkan strategi, metode maupun media pembelajaran, sehingga Bu Atik mampu mengantarkan anak-anak untuk belajar secara maksimal. Amin. Terima kasih doanya dan juga ilmu-ilmu yang sudah bisa saya serap dari Tati gitu. Terima kasih. Sama-sama ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.